memunculkan sebuah pertanyaan sederhana. Kalau Indonesia emas 2045, terus Lampung emas nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ini sudah bersedia hadir pada undangan yang pasti bagi sebagian orang ini diskusi atau pertemuan yang tidak terlalu lazim gitu ya. Pertemuannya sederhana, kecil aja, tapi kita memang ingin menggali satu dialog, satu pemikiran yang kita harapkan mengalir terus, bukan mendalam ya, mengalir terus, karena ini sesuatu yang cukup panjang. Isu utama kita, tema utama kita adalah Lampung 2045. Situasi Lampung 20 tahun lagi. Kenapa ini menjadi inisiatif kita membuat diskusi? Kita sudah tahu Presiden Jokowi sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Semua orang dalam pengertian pemerintah ya, provinsi sudah mendapat juknis barangkali menyusun Indonesia 2045. Saya kebetulan beberapa kali diundang hadir dalam diskusi apa sih sekarang namanya FGD tentang ekonomi dan sebagainya. Saya memunculkan sebuah pertanyaan sederhana. Kalau Indonesia emas 2045, terus Lampung emas nggak? Gitu. Kalau kita semua berusaha menjadikan Indonesia emas, terus kitanya enggak, terus gimana? Satu hal yang tidak masuk akal juga. Tapi kalau Lampung emas 2045, sudah pasti kita mendukung Indonesia emas 2045. Nah, ketika kita membicarakan Lampung 2045 itu, ada beberapa hal yang kita sadari. Pertama, ini adalah jangka panjang, 20 tahun. Jangka panjang ini tidak sama dengan merencanakan sebuah APBD yang setahun, RPJM yang berbasis jabatan gubernur 5 tahun. Apa yang tidak sama? Banyak hal kemungkinan yang mungkin luar biasa, mungkin buruk dan sebagainya. Yang paling berpengaruh dalam perubahan ini nomor satu tentunya adalah politik. 20 tahun itu 4 kali ganti presiden, 4 kali ganti gubernur, 4 kali ganti bupati kalau dia. Itu saja sudah perubahan yang kita barangkali tidak bisa menduga apa. Misalnya di tahun ke-10, apakah partai masih sama jumlahnya, apakah DPR, DPD dan sebagainya. Yang boleh kita katakan sesuatu yang menunjukkan ketidakpastian. Kemudian ada lagi perkembangan global yang begitu luar biasa. Ya, ekonomi dunia dan sebagainya antara Cina, Amerika dan sebagainya. Nah, bagaimana sebuah provinsi seperti Lampung harus menghadapi ini? Ya, kalau kita mengatakan kita diam-diam saja, dia akan sangat buruk, akan lebih miskin lagi kita dan tidak keruan lagi. Kalau kita mau baik, apa yang harus kita ketahui? Nah, caranya saya kebetulan 20 tahun yang lalu juga ikut dalam situasi yang serupa ketika kita reformasi. Kita harus membangun satu dialog. Itu yang paling segera harus dilakukan. Dialog ini harus antar generasi. Karena kita sekarang, apalagi saya, yang akan jadi bupati 10 tahun lagi barangkali yang sekarang baru umurnya masih 20 ya. Yang jadi gubernur 20 tahun lagi, barangkali kemarin baru lulus SD. Nah ini gimana nih membangunnya? Karena itu kita ingin diskusi ini juga diikuti oleh yang muda-muda.
session pertama, walaupun masalah ekonomi, kita mengundang mahasiswa. Mahasiswanya Pak Nairobi, mahasiswa UIN dan sebagainya. Kita mau tahu, kalau mereka mulai sekarang berpikir, maka mereka ini akan berjanji untuk negerinya. Kira-kira begitu. Nah, terus bagaimana caranya kita ingin ini berjalan mengalir seperti itu. Jadi kita tidak bikin seminar yang besar, ada Profesor Nairobi kasih ceramah, itu beda. Kita ingin semua bicara apa adanya, kemudian kita diskusikan, dan ini akan terus berlanjut pada diskusi-diskusi yang lain. Sehingga sebenarnya kita ingin menginspirasi generasi. Kayaknya itu yang akan menjamin Lampung nanti emas juga. Gitu. Kira-kira begitu. Nah ini ini sudah yang keempat ya. Nah selain ekonomi, politik sebentar lagi ya, satu session lagi ya. Ada teknologi, ada lingkungan, ada budaya, itu kita serahkan semua nanti kepada komunitas yang ini. Kita berharap sampai Desember ini ada hasilnya. Kenapa Desember? Januari nanti sudah sibuk kampanye dan sebagainya, sudah beda situasinya gitu ya. Kita ingin hasil ini ikut menginspirasi para caleg-caleg menjadi isu-isu yang dikembangkan. Jadi kita bukannya counter sama apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita ingin berpartisipasi. Kira-kira begitulah. Untuk itu hari ini terima kasih sudah hadir. Memang nggak perlu banyak-banyak. Jadi minta bantuan nih Bung Firman untuk mengatur lalu lintas pembicaraan. Bang Ansori mengantarkan aja. Bang Ansori sekarang sudah macam-macam sebetulnya. Udah banyak manggil om, manggil ayah, datuk. Berarti udah tua man. Oke, terima kasih.